Kungfu identik dengan dendam. Tapi kenapa bisnis trading penuh dendam? Temukan jawabannya di podcast Boga Cerita. Selamat datang di podcast edition Boga Cerita. Saya Gary dengan segudang informasi yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. Campaign stay at home masih terus trending hingga saat ini. Saya harap teman-teman semua yang mendengarkan masih melanjutkan himbauan tersebut. Seiring dengan masih terus meningkatnya jumlah penderita virus corona sampai saat ini. Jika kalian bosan, jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast edition Boga Cerita. Kali ini, gua mau bawain topik seputar dunia trading. Dengan judul, bukan film kungfu, namun bisnis trading penuh dendam. Pastinya, podcast ini bermanfaat buat teman-teman. Khususnya yang baru mau trading atau baru memulai trading. Anda pernah menonton film kungfu zaman dahulu? Biasanya, kisah diawali dengan kematian sang guru, kakak, adik, atau mungkin istri si tokoh utama. Kematian itu disebabkan oleh pembunuhan yang dilakukan tokoh lain yang tentunya adalah tokoh antagonis. Biasanya berkumis tebal, wajahnya garang, bahkan kadang-kadang berjenggot. Latar belakang kisahnya biasanya sih di masa dinasti Yuan, Qing, Ming, entah zaman mana yang benar. Yang jelas, waktu itu orang belum mengenal trading. Singkat cerita, kematian yang disebabkan oleh pembunuhan itu menumbuhkan dendam kesumat di hati sang pendekar yang menjadi tokoh utama kisah itu. Biasanya didahului dengan teriakan, "Aku akan membalaskan dendammu, guru." Sang pendekar pun berkelana dengan penuh dendam membara di hati. Selanjutnya, bisa ditebak. Biasanya sang pendekar berhasil menemukan si pembunuh dan berhasil memenangkan sebuah pertarungan sengit yang berujung pada kematian si pembunuh. Sang pendekar pun puas bisa membunuh si tokoh jahat. Biasanya sih gitu. Tradisi balas dendam ini sayangnya ada juga dalam bisnis trading. Seorang trader cenderung akan merasa dendam ketika tiap kali strateginya tidak berjalan dengan baik. Atau dengan kata lain, rugi. Dalam bisnis trading, tradisi ini kerap disebut sebagai trading balas dendam. Namun,
berbeda dengan kisah-kisah film kungfu. Kisah balas dendam dalam bisnis trading justru seringkali berakhir dengan kematian sang tokoh utama, alias trader itu sendiri. Apa sih sebenarnya trading balas dendam itu? Adalah manusiawi ketika seorang trader merasa sedih atau setidaknya kecewa ketika pasar dengan tanpa perasaan merampas uang Anda. Pada situasi seperti itu, besar sekali kemungkinan seorang trader akan terbakar emosi dan segera ingin membalas kekalahan. Trading balas dendam sebenarnya bukan strategi bisnis trading. Trading balas dendam adalah ketika Anda menjadi sangat emosional ketika pasar tidak bergerak sesuai dengan keinginan Anda. Dan Anda menjadi sangat agresif dalam melakukan transaksi. Keputusan yang Anda ambil tidak lagi berdasarkan pertimbangan yang matang, melainkan Anda cenderung akan melupakan atau bahkan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku dalam trading. Emosi adalah musuh utama trader. Para trader pendendam akan melipat gandakan volume transaksi mereka hingga 2 bahkan 3 kali lipat dari volume seharusnya yang sudah ditetapkan dalam rencana trading. Dasar pemikiran mereka sederhana. Saya akan bisa dengan cepat menutup kerugian sebelumnya, bahkan ditambah dengan keuntungan. Namun sayangnya, pemikiran seperti itu keliru. Mengapa? Karena jika ternyata harga tak bergerak sesuai dengan keinginan, mereka akan dengan mudah melakukan hal yang sama. Coba pikirkan, misalnya Anda membuka transaksi buy, kemudian harga turun. Dengan dasar pemikiran seperti di atas, Anda akan dengan mudah membuka posisi buy lagi. Jika kemudian harga turun lagi, dengan pemikiran yang keliru itu, Anda akan dengan emosional membuka posisi buy lagi. Betul, jika harga memantul lagi, maka Anda akan mendapatkan keuntungan. Masalahnya, siapkah Anda jika harga ternyata turun lagi tak terhingga? Kalaupun suatu ketika Anda akan menang, itu murni karena Anda melakukan gambling. Anda hanya melemparkan diri Anda ke dalam resiko yang tak terukur. Mungkin beberapa transaksi pertama yang Anda lakukan membuahkan keuntungan yang cukup untuk membuat Anda tersenyum melebar. Namun Anda tidak menyadari bahwa bisa saja suatu saat nanti senyum Anda akan dihapus oleh beberapa kerugian. Akhirnya, beberapa kali kesuksesan itu membuat Anda jumawa dan beranggapan, aku tak mungkin akan dikalahkan oleh pasar.
Di tengah ketakutan akan mengalami kerugian, Anda justru menjadi sombong dan melipat gandakan volume transaksi Anda. Atau bisa jadi Anda memang sengaja menempatkan lot terlalu besar karena Anda tak memiliki trading plan sebelumnya. Untuk itu, buatlah trading plan yang di dalamnya juga mengatur berapa besar resiko yang siap Anda hadapi. Jika sudah, jangan lupa ya untuk selalu menjalankan trading plan-nya. Siap kalah artinya siap menang. Seperti slogan dalam masa kampanye ya. Dalam trading, slogan itu bukan sekedar hiasan bibir semata. Anda harus benar-benar siap menerapkannya. Sebelum melakukan transaksi, cobalah untuk berasumsi bahwa setiap transaksi pada dasarnya adalah siap rugi. Dengan demikian, Anda akan mempersiapkan sebesar apa kerugian yang siap Anda tanggung. Jika Anda benar-benar rugi, Anda sudah siap menerima kerugian tersebut. Anda hanya akan siap menerima kerugian jika Anda sudah benar-benar menetapkan berapa besar kerugian yang akan Anda derita. Itu artinya, Anda masih akan bisa melanjutkan strategi Anda dengan leluasa seandainya kerugian terjadi. Lebih penting lagi, kehidupan pribadi Anda tak akan terganggu meskipun Anda baru saja mengalami loss. Anda masih bisa tetap membayar tagihan, makan enak, masih bisa membeli tiket untuk liburan. Pokoknya, kerugian dalam trading tak mengubah pola hidup Anda sedikit pun. Maka dari itu, Anda harus wajib membatasi kerugian Anda. Anda harus bisa melupakan kekalahan. Hal yang perlu Anda ingat hanyalah kesalahan apa yang telah dilakukan sehingga berujung pada kerugian. Jangan biarkan kerugian yang Anda alami mempengaruhi keputusan trading Anda. Inilah yang membedakan trader juara dengan trader pecundang. Bukan strategi trading semata, melainkan kemampuan untuk tetap berpikir tenang dan objektif tanpa dibebani oleh kejadian yang telah berlalu. Jika Anda terlanjur merasa kesal setelah mengalami loss, cobalah untuk mengambil waktu untuk menjauh dari pasar. Setidaknya 24 jam hingga kekesalan Anda benar-benar hilang. Dengan demikian, Anda akan kembali fresh dan keputusan yang Anda ambil benar-benar berdasarkan strategi trading yang Anda miliki. Balas dendam melahirkan dendam baru. Kalimat ini juga sebenarnya cukup sering muncul dalam dialog film kungfu jadul. Kalimat itu biasanya diucapkan oleh pendekar yang sudah tua, cenderung berlaku seperti pertapa. Dalam trading pun demikian. Bayangkan jika setelah melakukan aksi balas dendam, kerugian yang Anda derita justru semakin besar. Tentu ini akan melahirkan dendam kesumat baru.
Ada cara lain yang lebih elegan dalam membalas kekalahan Anda, yakni tradinglah seperti biasa. Jalankan strategi Anda dengan baik dan benar. Tanpa emosi, tanpa dendam, jangan ambil keputusan trading saat hati Anda dalam keadaan sedang emosional. Tunggu sampai reda, baru melangkah lagi. Selamat berjuang pendekar. Kita ketemu lagi di podcast Boga Cerita berikutnya.